Oke, Mister akan mulai tentang materi matematika dahulu. Matematika hari ini, Mathematics LCM and HCF. LCM biasa dikenal dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kalau HCF atau FPB faktorisasi persekutuan terbesar. Bagaimana menemukan kedua ini, KPK dan FPB? Cara menemukannya ada dua cara. Pertama dengan pohon faktor, lalu yang kedua dengan cara garis bagi atau bisektor. Nanti akan Mister jelaskan. Ini digunakan untuk apa? Nanti. Sebelumnya kita pahami dulu pohon faktor. Oke, bisa kalian lihat bahwasanya pohon faktor seperti ini. Contoh jikalau ada soal, find the LCM and HCF of 18, 24, and 36. Cari KPK dan FPB dari 18, 24, dan 36. Untuk membuat pohon faktor, saya rasa dulu kelas 4 juga sudah pernah, tapi Mister terangin lagi. Oke. Di sini ada angka 18. Caranya bagaimana? 18 dibagi 2. Ketemu 9. 9 dibagi 2 nggak bisa, maka kita bagi 3. Ketika 9 kita bagi 3, ketemu dengan 3. Di mana 2, 3, dan 3 ini termasuk bilangan prima atau bilangan yang tidak dapat dibagi kecuali dengan angkanya sendiri dan angka 1. Ketika semua sudah angka prima, kita lingkari angka prima ya, ingat ya, angka prima adalah angka yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angkanya sendiri. Ketika sudah ketemu angka primanya, kita lingkari. Lalu kita pindah ke angka yang 24, dibagi 2, 12, dibagi 2, 6, dibagi 2, 3, dan selanjutnya yang angka 36, dibagi 2, ketemu 18, dibagi 2 lagi, ketemu 9, 9 bisanya dibagi 3, ketemu 3. Oke? Nah, ini penjelasannya yang di sebelah kanan yang bisa kalian lihat. Untuk LCM, by multiplying all the factor. If any factor has a rank, choose the largest rank. LCM yaitu dengan cara mengalikan semua faktor. Ketika faktor tadi memiliki pangkat, maka pilihlah pangkat yang terbesar. Itu LCM. Jadi yang dari kesimpulan yang 18 ini ya, 18 kan ada 2 kali 3 kali 3. Maka kita tulis dengan 2 kali 3 pangkat 2. Di mana 3 kali 3 itu sama dengan 3 kuadrat. Oke. Dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri ya. Ini 24 berarti 2 pangkat 3 kali 3. 36, 2 pangkat 2, 3 kali pangkat 2. Jadi LCM-nya dari 18, 24, dan 36 adalah 2. 2 di sini ada pangkat 1, pangkat 3, pangkat 2, maka kita pilih yang pangkat tertinggi, 2 pangkat 3. Lalu 3-nya, di sini ada 3 pilihan, ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, maka kita pilih pangkat yang tertinggi, yaitu 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4, dikalikan 2 lagi, 8. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. Ketika kita kalikan 8 kali 9 sama dengan 72. Begitu cara mencari KPK atau LCM. Lalu bagaimana untuk HCF-nya atau FPB-nya? Yaitu pilihlah ya, hanya pilihlah yang sama faktor dan memiliki rank, memiliki pangkat terkecil, di mana yang 2 ini pangkat terkecilnya 1, 3 pangkat terkecilnya juga 1. Tinggal ditulis FPB-nya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan
6. Oke. Nanti akan Mister kasih contoh ini dibuat apa. Sekarang Mister jelasin dulu tentang bisektor atau garis bagi. Cara kedua. Di mana cara pertama tadi menggunakan pohon faktor, cara kedua menggunakan garis bagi. Jika menggunakan garis bagi, kita tulis 18, 24, 36 dalam garis lurus ya. Lalu di sebelah kirinya kita bagi, semua kita bagi 2. Ketika semua kita bagi 2, maka 18 ketemu 9, 24 ketemu 12, 36 ketemu 18. Lalu ini semua bisa kita bagi dengan angka 3. Cari angka yang semuanya bisa dahulu. 9, 12, 18 bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. 18 bagi 3, 6. Nah, ketika sudah ketemu 3, 4, dan 6 dalam garis lurus, di baris ketiga, ya, 3, 4, 6, di situ mulai bertemu di mana enggak ketiga-tiganya dapat dibagi dengan angka yang sama. Maka pilihlah angka yang paling kiri, sederhana seperti itu. Sebenarnya bebas, tapi pilihnya yang angka yang paling kiri. Di sini 3, biasanya 3 atau 2. 3, di sini 3. 3 kita bagi 3, maka ketemu 1. 4 tidak perlu kita bagi 3, karena 4 nggak bisa dibagi 3. Kita tulis saja sama angkanya. Lalu yang 6, karena bisa dibagi 2, kita tulis 2. Oke, ketemu 1, 4, 2. Ketika kita bertemu 1, 4, 2, yang 1 ini kita hiraukan terlebih dahulu. 4 dan 2 kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Ketika sudah 1, 2, 1. Ini yang bisa dibagi hanya angka 2. Maka kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Tetap 1, 1, 1. Ketika bawah sendiri sudah ketemu 1, 1, 1. Maka keseluruhan dari 2, dari atas ya, dari atas 2, 3, 3, 2, 2. Jikalau kita kalikan semua angka yang di kiri, itu akan ketemu KPK atau LCM. Lalu yang HCF-nya, HCF-nya, FBB-nya itu hanya yang angka yang sama, di mana semua angka dapat dibagi angka yang sama, 2 dan 3. Itulah HCF-nya. Oke, ini cara garis bagi. Selanjutnya. Oke. Kapan kita menggunakan LCM? Jadi ini aplikasinya. Kenapa sih harus tahu FPB? Kenapa harus tahu KPK? FPB atau HCF itu digunakan ketika ya ada pertanyaan yang menanyakan pembagian sama rata. Biasanya seperti ini. Ketika si A atau Fulan memiliki apel itu 20 dan jeruk 30. Lalu dibagikan ke 5 orang. Masing-masing orang mendapatkan berapa. Lah, seperti itu maka FPB. Jadi pembagian sama rata. Itu menggunakan FPB. Lalu kalau LCM itu kelipatan persekutuan terkecil, oke, itu digunakan ketika pertanyaannya tentang waktu bersama. Seperti ini ya contohnya ya. Ketika si A itu renang hari Senin 5 hari sekali. Si B renangnya hari Selasa 4 hari sekali. Kapan akan berenang bersama-sama? Lah, itu baru KPK. Jadi FPB tadi digunakan untuk membagi sama rata, kalau KPK digunakan untuk menemukan kapan dia melakukan bersama-sama. Seperti itu. Ini contohnya. Ica memiliki 20 cakes dan 25 box cakes. Jadi ada 20 kue, lalu 20 lapis kue, dan juga 25
kerdus kue. Kuenya dibungkus, lalu didistribusikan, dibagikan ke teman mereka. Ya, di sini pertanyaannya, berapa banyak pak atau bungkus yang dapat Ica buat? Yang B, berapa banyak lapisan dan potongan dari bagian tadi? Dari bagian satu paknya itu loh, berapa potong? Oke, jadi seperti ini ya. 20 sama 25 dibagi 2 ketemu 10, 25, terus yang ini 55. Oke, 5 termasuk bilangan prima. Tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang selain angkanya sendiri dan angka 1. Setelah ini yang A, ya, package that can Ica make itu 5. Berarti Ica bisa membuat 5 pak. Ya, 5 pak. 5 pak. Lalu, berapa isinya? Yaitu 20 dibagi 5, 4. Berarti 4 lapis kue sama 5 kue kotak. 5 kotak kue. Bukan kuenya ditaruh dalam kotak, bukan loh ya. Tapi ini beda, ada 20 lapis sendiri, 25 box itu isinya sendiri. Seperti itu. Jadi masing-masing orang mendapatkan 4 layar cake sama 5 cake. Seperti itu ya. Ini fungsi K. Ini fungsi FPB. Fungsi FPB dibagi sama rata. Lalu ini untuk fungsi yang KPK. 3 murid ya berenang di tempat yang sama. Yuda berenang setiap 4 hari, Randy 6 hari, Catur 8 hari. Mereka berenang bersama di 20 Januari 2011. Maka 3 anak tersebut akan berenang bersama-sama lagi kapan? Nah, ini mencarinya menggunakan KPK atau LCM. Di mana faktorisasi primanya, faktorisasinya ya, pertama tetap faktorisasi, lalu yang sama dengan pangkat tertinggi, yaitu 2 dan 3 semua. Ya, 3-tiganya pangkatnya 1, lalu 2-nya pangkatnya 3. Ketika kita kali 3 kali 2 pangkat 3 itu 8, 24. Berarti 24 hari kemudian. Di mana ketika Januari, 20 Januari ditambah 24 hari kemudian, kan nggak ada tanggal 44 Januari. Ya, maka 44 Januari kita kurangi dengan 31 hari di bulan Januari, yaitu 13. Berarti ada 13 hari di bulan setelah Januari, yaitu bulan Februari. Ya, ketika 44 Januari kan nggak ada. Januari kan sampai 31. Caranya bagaimana? 44 kita kurangi 31. Hari di bulan Januari. Ketemu 13, berarti tanggal 13 di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Seperti itu. Dan ini ada trik yang bisa kalian lihat untuk mengingat jumlah hari di bulan yang ada. Januari 31, Februari 28 atau 29. Kapan Februari itu 29 hari? Ketika tahun kabisat tahunnya angka tahunnya dapat dibagi dengan angka 4. Lalu March sampai Desember dan seterusnya. Oke? Jangan khawatir, ini nanti insya Allah videonya akan Mr. share di mana? Di YouTube seperti biasanya. Semoga bisa tersimpan. Sekarang kita lanjut English ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke English? Any question? Tidak. Oke, English tadi literasi sudah dibaca, English halaman 16. Sekarang Mister akan jawab bersama-sama.
soal dari mulai nomor 1. Jadi langsung aja dibuka Englishnya halaman 16. How could the writer lost his certificates? Kok bisa penulis kehilangan sertifikatnya? Jawabannya seperti apa? Mister akan jelaskan dulu ceritanya yang sudah kalian baca. Nanti coba kalian jawab sendiri. Mister akan kasih tahu jawabannya dalam bahasa Indonesia. Kalian nanti tinggal nge-Englishkan sendiri. Oke? Kita akan bahas dulu. Bahasanya di sini bercerita tentang penulis itu di stasiun. Ketika di stasiun dia sudah naik kereta, sudah di dalam kereta, dia ingat sesuatu bahwasannya sertifikatnya ketinggalan di bangku tunggu. Jadi kalau kita ke stasiun itu kan ada bangku tunggu sebelum kereta datang. Nah, ternyata sertifikatnya ketinggalan di bangku tersebut. Karena dia sudah masuk kereta, maka dia turun dan akhirnya ketinggalan kereta. Keretanya berangkat. Dia nggak jadi berangkat ikut kereta, tapi turun mencari sertifikatnya. Dia turun lagi cari bangku yang sama, sudah nggak ada sertifikatnya. Tapi ada suatu tulisan, tulisannya seperti ini. Saya melihat kamu melupakan suatu file yang mana itu sangat penting dan sudah saya taruh di bagian kehilangan, menemukan dan kehilangan. Jadi di stasiun biasanya ada, kalau menemukan kehilangan barang itu ada tempatnya sendiri. Tunjukkan ID cardmu dan untuk mengambil sertifikat tadi, untuk mengambil barang yang ketinggalan tadi. Setelah dia melihat tulisan itu, si penulis tadi langsung menuju ke tempat kehilangan. Dia menunjukkan ID-nya, lalu dikembalikanlah sertifikatnya. Setelah itu dia penasaran, siapa ya kira-kira yang menemukan sertifikatku tadi, gitu ya. Dia cari, sambil dia mencari, dia pergi ke kayak minimarket yang ada di situ, ya, membeli sebuah kertas, lalu dia menulis siapapun yang menyelamatkan atau menyimpan barang sertifikatnya tadi itu, ya, dia merasa berterima kasih melalui surat tadi. Jadi dibalas dengan surat. Tadi dia menemukan surat, lalu dibalas dengan surat, ditaruh tempat yang sama. Lalu seminggu kemudian ada balasan dari, ternyata yang menemukan adalah kondektur atau petugas yang ada di stasiun. Lalu dia istilahnya kagum di mana petugasnya tadi itu mempunyai sifat yang jujur dan baik, menolong. Dan semata-mata dia hanya ingin mendapat ridhonya Allah dengan cara bekerja dengan baik dan jujur. Jadi kisah ini adalah kisah di mana kejujuran itu membawa dampak yang positif dan kecerobohan itu dapat merugikan diri sendiri. Jadi bagaimana penulis itu kehilangan sertifikatnya? Otomatis dia kehilangan sertifikatnya karena dia ceroboh, dia lupa, ya, dan tidak membawanya, tidak menyimpan barangnya dengan baik. Bagaimana itu terjadi? Nomor 2. Why can it happen? Mengapa itu terjadi? Kita tahu itu terjadi bahwasanya kesalahan penulis, ya. Dan itu terjadi karena penulis lupa. Jadi jawaban nomor 1 sama 2 hampir sama. Penulis lupa, penulis ceroboh, lalu sertifikatnya diamankan oleh petugas stasiun. Termasuk yang nomor 3 ini sama juga pertanyaannya. How could he make such recklessness? Jadi bagaimana dia membuat kecerobohan yang itu. Nah, kecerobohannya tadi ya kembali lagi ke penulis tadi yang diceritakan. Jadi jawaban nomor 1, 2, dan 3 hampir sama. Bahwasanya hal ini bermula dari kecerobohan penulis yang tidak menyimpan barangnya dengan baik dan diselamatkan oleh penjaga stasiun atau petugas yang ada di stasiun. Why did the writer go to the same bench
where she sat in a hope to find her certificate. Kenapa penulis pergi ke bangku di mana dia tadi duduk untuk menemukan sertifikat? Kenapa? Karena untuk mencari sertifikatnya yang ketinggalan, di mana di sana dia menemukan petunjuk berupa tulisan. Jadi kenapa dia kok pergi ke bangku tempat duduknya tadi, kan gitu kan pertanyaannya. Yaitu untuk menemukan sertifikatnya yang tadi ketinggalan. Tetapi dia tidak menemukan sertifikat, tapi menemukan tulisan. Ini pertanyaan kelima. Kenapa petugas stasiun itu mengamankan sertifikatnya? Oke. Di sini di dalam yang sudah kalian baca tadi di literasi dijelaskan bahwasanya petugas stasiun itu dia hanya ingin beribadah. Jadi kerjaannya itu biar jadi bisa ibadah, maka dia harus bekerja dengan jujur. Makanya dia merasa bahwasanya yang barang yang dia temukan itu barang penting bagi si penulis. Sehingga dia amankan. Barangnya itu penting, jadi dia butuh amankan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain dan juga agar dapat ditemukan lagi oleh pemilik sertifikatnya. Itu nomor 5. Yang nomor 6. Why did the train conductor think that what he did was worship? Kenapa petugasnya tadi itu berpikir bahwasanya dia hanya melakukannya berdasarkan ibadah. Jadi yang dilakukan konduktor tadi itu termasuk ibadah. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara menyelamatkan dan tidak menggunakan barang milik orang lain itu adalah ibadah. Di mana kita harus menempatkan apapun pada tempatnya. Menggunakan barang yang bukan milik kita itu tidak diperbolehkan. Di mana ketika kita menemukan sesuatu, kita bisa membuat sebuah tulisan seperti petugas stasiun tadi, kita taruh di tempat hilangnya tadi, kita menemukannya agar si yang punya dapat menemukan barang yang sudah hilang tersebut. Jadi di cerita ini ya, dan juga pertanyaan ini adalah teks narasi cerita tentang penulis yang kehilangan sertifikatnya. Dan juga ada hikmahnya di dalam cerita ini. Mungkin itu saja pembahasan soal dari Mister untuk halaman 16 sampai 17. Any question? Kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan akhiri. Bagi yang nanti pengen tahu lagi, Mister tadi jelasin apa jawabannya di nomor 1 sampai nomor 6 apa, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke. Mister akhiri. Close with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum.